putih ini juga harus hidup, karena pada proses membiak kromosom, sel darah putih harus dalam kondisi sedang membelah diri. Pada proses membelah diri ini, kromosom di dalam sel bisa terlihat di bawah mikroskop. Seperti yang saya katakan sebelumnya, darah harus berisi sel-sel darah putih yang hidup untuk diteliti. Sedangkan sel darah seharusnya hanya dapat bertahan hidup di luar tubuh, yaitu hanya sekitar 2 mingguan. Tapi hal ini berbeda dengan darah Yesus. Darah Yesus tetap hidup dan terus membelah diri, walaupun sudah 2000 tahun lamanya. Kali ini kita akan membahas tentang fakta darah Yesus yang hidup. Video kali ini sebenarnya masih berhubungan dengan video penemuan tabut perjanjian oleh Ron Wyatt. Hanya saja, karena di video ini kita tidak membahas perjalanan Ron Wyatt menemukan tabut perjanjian, makanya saya membuat judul baru untuk video ini. Di dalam video ini akan banyak penjelasan secara biologi tentang bagaimana membuktikan bahwa darah Yesus adalah darah yang hidup. Untuk itu, bagi kamu yang bingung, ntar silakan bongkar-bongkar lagi deh biologi dasar kamu ya. Oke. Dan bagi kamu-kamu yang ingin lebih memahami alur video ini, silakan tonton video-video yang sudah dibuat sebelumnya tentang penebusan dosa dan penemuan tabut perjanjian. Atau klik aja tanda seru di pojok kanan atas. Clear ya? Oke, kita lanjut. Pada video sebelumnya, kita mengetahui bahwa Ron Wyatt menemukan jejak darah Yesus mengucur melalui retakan di dalam tanah yang menetes tepat di atas tutup pendamaian. Darah ini dianggap sebagai tanda keaslian dari barang-barang temuan Ron Wyatt di dalam ruangan tersebut. Karena pada saat Ron menemukan tabut perjanjian dan berbagai alat-alat lain dalam ruangan, banyak pihak-pihak skeptis yang tidak yakin dengan penemuan-penemuan Ron Wyatt. Mereka menganggap Ron Wyatt menipu dengan cara mencetak alat-alat tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam goa. Tetapi, dengan adanya darah Yesus di dalam ruangan tersebut, langsung membantah pikiran-pikiran skeptis yang muncul. Bagaimana bisa darah membuktikan keaslian temuan Ron Wyatt? Nah, begini ceritanya. Darah Yesus yang ditemukan tersebut akhirnya diteliti oleh Ron Wyatt untuk melihat apa-apa saja yang menjadi pembentuk dari darah sang penebus. Hasilnya, Ron Wyatt menemukan sifat darah dan bentuk kromosom yang berbeda dari manusia biasa. Apa-apa saja itu. Sebelum saya memberitahu fakta-fakta tentang darah Yesus, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini ya. Dan inilah hasil yang ditemukan dari penelitian Ron Wyatt. 1. Jumlah kromosom Yesus, Sang Mesias. Kromosom adalah bagian terkecil pada manusia yang berisi DNA, di mana DNA ini merupakan molekul mirip benang yang membawa informasi herediter atau informasi turunan, mulai dari tinggi badan, warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Pada manusia umumnya, terdapat 23 pasang kromosom, atau terdapat 46 salinan yang masing-masing berasal dari 23 kromosom si ayah dan 23 kromosom si ibu. Di dalam 46 salinan tersebut terbagi atas 44 salinan pembawa sifat genetik dan 2 salinan sebagai penentu jenis kelamin. 2 salinan itu dilambangkan dengan X dan Y. Si ibu hanya menghasilkan kromosom X, sedangkan si ayah bisa menghasilkan antara kromosom X atau Y. Jika kromosom kelamin tersebut membentuk pasangan XX, maka anak yang lahir akan berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jika kromosom membentuk pasangan XY, maka anak yang lahir adalah laki-laki. Jadi pada kasus kromosom ini, kromosom dari si ayahlah yang menentukan apakah seorang anak akan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kromosom di dalam inti sel juga harus berpasang-pasangan. Jika tidak, maka makhluk hidup tersebut akan lahir dalam kondisi tidak normal. Nah, jika hal tadi biasa terjadi pada kromosom manusia umumnya,
Berbeda hal dengan kromosom yang terdapat di dalam darah Yesus. Kromosom yang terdapat di dalam darah Yesus hanya berjumlah 24 salinan, yaitu 23 salinan kromosom si ibu dan 1 salinan kromosom Y, penentu jenis kelamin laki-laki. Bukankah aneh ketika ditemukan kromosom yang tidak berpasang-pasangan? Siapa yang menghasilkan kromosomnya tersebut? Ya, sudah jelas itu adalah keajaiban dari Bapa di sorga. Kemudian, temuan keduanya adalah darah yang hidup. Maksudnya begini, Ron Wyatt meneliti darah Yesus untuk melihat jumlah kromosom yang terdapat di dalamnya. Oke ya. Untuk melihat jumlah kromosom melalui darah, diharuskan untuk mengisolasi sel darah putih. Hal ini karena sel darah putih adalah satu-satunya bagian di dalam darah yang membawa sifat genetik manusia. Sel darah putih ini juga harus hidup, karena pada proses melihat kromosom, sel darah putih harus dalam kondisi sedang membelah diri. Pada proses membelah diri ini, kromosom di dalam sel bisa terlihat di bawah mikroskop. Seperti yang saya katakan sebelumnya, darah harus berisi sel-sel darah putih yang hidup untuk diteliti. Sedangkan sel darah seharusnya hanya dapat bertahan hidup di luar tubuh, yaitu hanya sekitar 2 mingguan. Tetapi hal ini berbeda dengan darah Yesus. Darah Yesus tetap hidup dan terus membelah diri walaupun sudah 2000 tahun lamanya. Darah Yesus yang tetap hidup tersebut membuatnya menjadi sangat mungkin untuk diteliti dan menghitung jumlah kromosom dalam darah tersebut. Ajaib, bukan? Coba pikirkan lagi keseluruhan kejadian di dalam Alkitab dan kaitkan terhadap fakta yang ditemukan. Maria, sebagai perawan yang belum bersentuhan dengan laki-laki, mampu mengandung seorang anak secara ajaib, kemudian melahirkan seorang anak manusia yang kudus dan suci, yang hanya memiliki 24 salinan kromosom, dan darahnya tetap hidup walaupun sudah berumur 2 milenium. Kita sudah tahu, kromosom di dalam darah Yesus hanya mengandung kromosom dari si ibu. Kosongnya pasangan kromosom dari si ayah membuatnya tidak bisa diteliti tentang bagaimana sifat-sifat dan bentuk ayah dari Yesus. Siapa lagi yang bisa berbuat seperti itu kalau bukan hanya Bapa di sorga yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Dan dengan adanya temuan serta hasil penelitian terhadap darah Yesus yang hidup, sangat jelas menerangkan secara harfiah tentang beberapa ayat dalam Alkitab, seperti Mazmur 16 ayat 10, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Kemudian di Roma 6 ayat 9, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia." Kemudian di 2 Timotius 1 ayat 10, "Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa." Ajaib? Ya, tentu. Kemudian dengan adanya bukti darah yang hidup tersebut, jelas menerangkan bahwa ketika Tuhan kita, Allah Bapa di sorga, memberitahukan tentang lokasi tabut perjanjian kepada Ron Wyatt, pada saat yang sama, dia juga menyediakan kunci untuk mematahkan segala keraguan. Tuhan, melalui Ron Wyatt, membuka tabir misteri yang selama ini tidak kita ketahui tentang penebusan dosa. Bahwa upacara penebusan dosa terbesar sudah dilakukan oleh Yesus untuk melepaskan umat-umatnya dari belenggu dosa dengan darahnya yang kudus. Dipercikkan di atas tutup pendamaian, menebus dosa-dosa kita sebagai umatnya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Harun untuk melepaskan dosa umat-umatnya itu dengan mengorbankan darah kambing jantan dan memercikkannya ke atas tutup pendamaian. Oke?
Setelah mengetahui rahasia ilahi tersebut, keraguan apa lagi yang membuat kita masih tidak percaya akan keselamatan yang diberikan Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oke, jika ada kawan-kawan yang masih penasaran tentang penebusan dosa oleh Yesus, silahkan lakukan perjalanan ke Yerusalem dan lihat sendiri bukit-bukit, lubang, dan lain-lain yang menjadi saksi bisu perjalanan Yesus menebus dosa umat manusia. Tapi, ajak-ajak saya juga dong. Jadi, demikianlah video kita tentang fakta darah Yesus yang tetap hidup. Kalau kamu merasa hidup kamu merasakan perubahan, silahkan klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.